Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 teori akuntansi akan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual untuk akuntansi serta pelaporan keuangan. Untuk anggotanya ada Rofiatul Hadafiah NIM 005, ada Rasinta Dwi Pratopo NIM 009, ada Nadia Safania NIM 010, ada Eliza Putri NIM 017, ada Sofian Umam NIM 019, dan ada Neneng Murniati NIM 106. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sekumpulan formal konsep yang saling terkait yang menentukan fungsi, ruang lingkup, dan tujuan akuntansi, serta pelaporan keuangan. Kerangka konseptual juga disebut sebagai konstitusi atau sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuannya yakni untuk menegaskan sasaran dan tujuan akuntansi. Asas menjadi konsep yang mendasari konsep akuntansi dan akan memandu pemilihan peristiwa yang harus diperhitungkan, pengukuran peristiwa, serta cara merangkum dan mengomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berminat. Konsep-konsep seperti ini menjadi suatu asas dalam artian bahwa konsep-konsep yang lain akan dihasilkan dari asas-asas tersebut dan penggunaannya sebagai acuan secara berulang-ulang akan dibutuhkan dalam menentukan, mengartikan, dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Di Australia, SAC mewakili kerangka konseptual atau konstitusi untuk pelaporan keuangan. Kerangka konseptual dapat bersifat deskriptif, preskriptif, atau campuran dari keduanya. Di sini, sifat deskriptif artinya kerangka kerja mencoba untuk mengembangkan seperangkat konsep yang saling terkait, yang berfungsi untuk menyusun dan menjelaskan praktik pelaporan keuangan yang ada. Deskriptif lebih rinci daripada perspektif. Nah, sedangkan untuk perspektifnya sendiri, artinya kerangka kerja mencoba untuk mengembangkan dasar konseptual untuk apa praktik akuntansi keuangan seharusnya digunakan. Nah, untuk campuran keduanya itu bisa dilakukan, yakni bersifat deskriptif dan bersifat perspektif. Lalu selanjutnya, yakni saya akan menjelaskan mengenai sejarah kerangka konseptual. Dimulai pada kebutuhan akan kerangka konseptual diakui di Amerika Serikat setelah jatuhnya pasar saham tahun 1929. Nah, di sini kenapa dibutuhkan? Karena para pemimpin profesi menyadari kebutuhan untuk satu, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pelaporan perusahaan. Dua, kerangka konseptual digunakan untuk praktek akuntansi permisif yang benar pada tahun 1920-an, dan kerangka konseptual mengembalikan kepercayaan publik pada akuntan profesional. Selanjutnya yakni Komite Prosedur Akuntansi atau disebut CAP. Adalah badan pengaturan standar pertama yang didirikan oleh American Institute of Accountants pada tahun 1936. Buletin ini yang diterbitkan oleh CAP yang memberikan opini atau rekomendasi otoritatif tentang praktik akuntansi pilihan. CAP, bagaimanapun, dia tetap akan memberikan kerangka konseptual. Nah, ini dibuktikan pada ketidakpuasan di tahun 1950-an. Pendapat akademis dan profesional pertengahan pada tahun 1950-an menekankan ketidakcukupan pelaporan keuangan perusahaan. Kenapa tidak cukup? Hal ini dikarenakan karena satu, model biaya historis yang berlaku umum dalam praktik akuntansi pada saat itu tidak diterapkan secara konsisten dan prinsip-prinsip yang mendasarinya juga tidak dipahami dengan baik. Dua, adanya sebuah tradisi yang berkembang di kalangan akademisi yang bertentangan dengan seluruh prinsip akuntansi biaya historis. Nah, dua alasan ini yang menyebabkan atau menekankan ketidakcukupan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya karena tidak cukupnya pelaporan keuangan perusahaan, maka dibentuklah Dewan Prinsip Akuntansi atau APB. APB didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1959 untuk mempercepat pengembangan kerangka konseptual dari kegagalan yang telah terjadi pada tahun 1950-an. APB mengatur sendiri tugas-tugasnya, yakni ada 4. Yang pertama untuk membangun postulat dasar, yang kedua untuk merumuskan seperangkat prinsip luas, yang ketiga untuk menetapkan aturan yang memandu penerapan prinsip dalam situasi tertentu, dan yang terakhir untuk mendasarkan seluruh program pada penelitian. Selanjutnya di APB ada pernyataan nomor 4
Nah, pernyataan ini berjudul Konsep Dasar dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan Badan Usaha. Pada dasarnya, deskriptif tidak memberikan kerangka konseptual, akan tetapi mempengaruhi upaya Australia untuk merumuskan tujuan laporan keuangan dan untuk mengembangkan kerangka konseptualnya. Nah, pada pernyataan APB nomor 4 tersebut, ada 3 tujuan. Paul Grady ditugaskan oleh APB pada tahun 1963 untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih deskriptif yang tercermin dalam tujuan pernyataan berikut ini. 1. Tujuan khusus, laporan keuangan adalah untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan GAAP, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Tujuan umumnya, yakni A. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban badan usaha untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya, menunjukkan pembiayaan dan investasinya, mengevaluasi kemampuannya untuk memenuhi komitmennya, menunjukkan basis sumber dayanya untuk pertumbuhan. B. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan dalam sumber daya bersih yang dihasilkan dari aktivitas yang diarahkan pada laba badan usaha yang digunakan untuk 1. Menunjukkan pengembalian dividen yang diharapkan kepada investor, 2. Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi karyawan, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk ekspansi. Yang ketiga, untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk perencanaan dan pengendalian. B. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi dari laba suatu perusahaan. D. Untuk memberikan informasi lain yang diperlukan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajibannya. E. Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna pernyataan tersebut. Nah, untuk yang terakhir, tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan, yakni untuk yang pertama relevansi, relevan atau sama dengan sesuai dengan zaman. Yang kedua dimengerti dan dapat mudah dipahami. 3. Verifikasi, jadi dibuktikan terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak. Lalu kenetralan, tidak berpihak pada satu kubu saja. Yang kelima ketepatan waktu, jadi disesuaikan dengan zaman atau tahun. Yang keenam ada perbandingan, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Jadi akuntansi keuangan bersifat lengkap. Selanjutnya yakni perkembangan di Australia. Perkembangan kerangka konseptual di Australia mengikuti pola yang serupa dengan yang ada di AS. Jadi bisa dikatakan kerangka konseptual yang berada di Amerika Serikat dan Australia, pola perkembangannya adalah serupa. Australia mampu mengevaluasi dan menyesuaikan inisiatif APB dan FASB untuk kondisi Australia. Jadi, dia bisa menyesuaikan FASB yang bukan dari negaranya, dan itu dia bisa menyesuaikan inisiatif untuk kondisi negaranya sendiri. Nah, selanjutnya yakni kerangka konseptual di Australia. Akademisi Australia seperti Matthew and Grant dan Chambers mengusulkan untuk meninggalkan sistem biaya historis demi beberapa bentuk sistem akuntansi biaya saat ini. Sebagai tanggapan, profesi akuntansi menugaskan John Kenley, Direktur Yayasan Riset Akuntansi, yang kemudian disingkat AARF, untuk menyesuaikan studi AECPA Paul Grady dengan kondisi Australia. Sebagian besar pendekatannya yakni pendekatan preskriptif diadopsi yang sangat berpengaruh hingga hari ini. Selanjutnya yakni elemen strategi Australia. Unsur-unsur strategi Australia untuk mengembangkan kerangka konseptual dikemukakan oleh Direktur AARF sebelumnya, yakni sebagai 1. Memaksimalkan penggunaan pemikiran FASB. 2. Dipengaruhi oleh gagasan bahwa pentingnya kerangka konseptual tidak akan dijual berlebihan, tetapi secara bertahap diungkapkan. Jadi tidak seluruhnya atau sepenuhnya, tapi bertahap. Lalu yang ketiga, tahap pertama pengembangan adalah menjadi identifikasi tentatif dari blok bangunan kerangka kerja yang bisa diterapkan. Tahap kedua, yakni pemilihan blok bangunan tertentu untuk memformalkan proyek tertentu. Tahap ketiga adalah penyelidikan hubungan timbal balik antara blok bangunan dan definisi ulang konsekuensial dari blok tersebut.
Tahap keempat adalah pelaksanaan proyek untuk blok yang tersisa. Dan yang terakhir yakni publikasi dari SAC, kemudian yang akan dinilai. Nah, selanjutnya yakni draft exposure. 6 draft exposure dirilis antara tahun 1987 dan 1990. Itu ada 7. Yang pertama, ED42A, isinya yakni tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, ED42B, isinya yakni karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang ketiga, ED42C, berisi mengenai definisi dan pengakuan dari aset. Yang keempat, ED42D, berisi mengenai definisi dan pengakuan kewajiban. Yang kelima, ED46A, berisi mengenai definisi entitas pelapor. Yang keenam, ED51A, berisi mengenai definisi ekuitas. Dan ketujuh, ED51B, berisi mengenai definisi dan pengakuan dari pendapatan. Selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai SAC. 3 SAC dirilis pada tahun 1990, yakni yang pertama SAC1 atau SAC1 berisi mengenai definisi entitas pelapor. Yang kedua, SAC2 berisi mengenai tujuan pelaporan keuangan yang bertujuan umum, sedangkan SAC3 berisi mengenai karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Nah, pada awal tahun 1990-an, bagian 226 ayat 1 dari Hukum Korporasi pada tahun 1991 secara khusus menugaskan EISB dengan tanggung jawab untuk mengembangkan kerangka konseptual. SAC4 itu dikeluarkan, yakni isinya definisi dan pengakuan elemen laporan keuangan dan dirilis pada tanggal atau pada bulan Maret tahun 1992. SAC4 ini isinya menentukan definisi dan aturan untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, reaksi perusahaan terhadap SAC4 mengakibatkan status wajib SAC ditarik pada bulan Desember 1993. Dan reaksi perusahaan juga mengakibatkan amandemen SAC4 yang dirilis pada tahun 1995 pada bulan Maret. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah perlunya kerangka konseptual. Menurut pembuat standar, situasi berikut menunjukkan kebutuhan akan kerangka konseptual, di mana 2 atau lebih metode akuntansi diterima untuk fakta yang sama. Yang kedua, metode akuntansi yang kurang konservatif digunakan daripada sebelumnya metode yang lebih konservatif. Kemudian selanjutnya ada cadangan digunakan untuk memperhalus fluktuasi pendapatan secara artifisial. Dan yang terakhir, laporan keuangan gagal memperingatkan krisis likuiditas yang akan datang. Nah, kemudian ada penangguhan diikuti dengan penghapusan. Ada optimisme yang tidak disesuaikan dalam perkiraan pemulihan. Pembiayaan off balance sheet biasa terjadi. Kemudian pernyataan imaterialitas yang tidak beralasan telah digunakan untuk membenarkan tidak diungkapkannya informasi yang tidak menguntungkan atau penyimpanan dari standar. Yang terakhir yaitu bentuk lebih relevan daripada substansi. Kemudian definisi FASB. Kerangka konseptual adalah konstitusi, sistem yang koheren dari tujuan dan fundamental yang saling terkait, yang dapat mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan mengidentifikasi tujuan akuntansi. Tujuan mengidentifikasi tujuan dan akuntansi. Fundamental adalah konsep dasar akuntansi.
konsep yang memandu pemilihan peristiwa yang akan dipertanggungjawabkan pengukuran peristiwa tersebut, dan cara meringkas dan mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Konsep jenis itu adalah fundamental dalam arti bahwa konsep lain mengalir darinya dan referensi berulang ke mereka yang akan diperlukan dalam menetapkan, menafsirkan, dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Kemudian deskripsi tentang kerangka konseptual. Karena hal itu, kerangka konseptual dimaksudkan untuk bertindak sebagai konstitusi untuk proses penetapan standar. AARF menggambarkan kerangka kerja konseptual dalam istilah yang serupa sebagai seperangkat konsep yang saling terkait yang akan menentukan sifat, subjek, tujuan, dan konten luas pelaporan keuangan. Hal ini akan menjadi penafsiran eksplisit dari pemikiran yang mengatur pengambilan keputusan atau pembuat standar. Keuntungan dari kerangka konseptual yang pertama, berguna dalam pengembangan standar yang lebih konsisten dan logis, dan dalam menghilangkan kebutuhan untuk memperdebatkan kembali masalah konseptual saat menyiapkan standar akuntansi baru. Yang kedua, masalah kelebihan standar dapat berpotensi dikurangi karena kerangka kerja konseptual dapat memungkinkan penyelesaian masalah akuntansi tertentu yang menghindari kebutuhan untuk menerbitkan standar akuntansi baru. Terus, keuntungan selanjutnya dapat mengarah pada komunikasi yang lebih baik antara akuntan, auditor, dan pengguna karena semua pihak menggunakan definisi dan kriteria yang sama. Kemudian berpotensi mengurangi aktivitas dan pengaruh lobby dan kelompok kepentingan. Selanjutnya, manfaat potensial menurut AARF. Menurut panduan AARF untuk diusulkan, pernyataan konsep akuntansi manfaat potensial adalah sebuah persyaratan pelaporan harus lebih konsisten dan logis, karena persyaratan tersebut akan berasal dari serangkaian konsep yang teratur. Kemudian menghindari persyaratan pelaporan yang jauh lebih sulit karena adanya ketentuan yang mencakup semua. Kemudian dewan yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka karena pemikiran di balik persyaratan khusus akan lebih eksplisit, seperti halnya kompromi yang mungkin dimasukkan dalam standar akuntansi tertentu. Kemudian kebutuhan dan akar standar akuntansi khusus akan dikurangi menjadi keadaan di mana penerapan konsep yang tepat tidak jelas, sehingga mengurangi resiko regulasi yang berlebihan. Kemudian penyusun dan auditor harus dapat lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi, dan pengaturan persyaratan harus lebih ekonomis karena masalah tidak perlu diperdebatkan kembali dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan strategis untuk kerangka konseptual. Literatur menunjukkan bahwa proyek kerangka kerja konseptual telah dikembangkan sebagai instrumen untuk pelestarian diri profesi akuntansi. Satu tes yang digunakan oleh Hinz untuk menentukan apakah kerangka kerja konseptual dapat dipandang sebagai manuver strategis adalah untuk memastikan apakah proyek-proyek ini dilakukan pada saat ancaman terhadap legitimasi akuntansi atau pada saat persaingan. Kemudian Hinz menyimpulkan bahwa alasan utama untuk menjalankan kerangka kerja konseptual bukanlah fungsional atau teknis. Itu adalah manuver strategis untuk memberikan legitimasi kepada badan-badan pengaturan standar. Selanjutnya ada konflik kepentingan. Laporan keuangan dihasilkan dari interaksi tiga kelompok. Yang pertama perusahaan, yang dengan kegiatan operasional, fungsional, dan luar biasa mereka membenarkan produksi laporan keuangan. Yang kedua ada pengguna, yang meliputi investor, analis keuangan, bankir, kreditor, konsumen, karyawan, pemasok, dan lembaga pemerintah. Kemudian ada akuntansi profesi yang bertindak terutama sebagai auditor yang bertugas memverifikasi bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada 3 pendekatan shared and easy. Secara sederhana 3 pendekatan tersebut adalah berorientasi pada perusahaan, berorientasi pada profesi, dan yang ketiga berorientasi pada pengguna. Nah, pendekatan berorientasi pengguna digunakan untuk SAC di Australia, oleh FASBDS, dan oleh laporan perusahaan di Inggris. Masalah kerangka konseptual. Yang pertama, dalam proses mengembangkan kerangka konseptual, AARF dan dewannya harus menyelesaikan beberapa masalah konseptual yang mendasar. Masalah ini telah menentukan sifat dan konten SAC. Masalah 1.
neraca versus orientasi akun untung dan rugi. Ada dua pendekatan berbeda untuk menentukan pendapatan entitas selama periode pelaporan. Yang pertama, aset atau kewajiban yang menyatakan bahwa pendapatan dan beban hanya dihasilkan dari perubahan nilai aset dan kewajiban. Yang kedua, pendapatan atau beban yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengeluaran hasil dari kebutuhan akan pencocokan yang tepat. Kemudian ada kritik terhadap tampilan aset atau kewajiban. Hal ini termasuk item debit dan kredit karena bukan merupakan manfaat atau sumber daya ekonomi bagi entitas. Oleh karena itu, tidak bersedia untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran apapun, kecuali perubahan saat ini dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban untuk mentransfer sumber daya, sehingga tidak mampu menangani kompleksitas dunia bisnis modern. Next, ada tampilan pendapatan atau pengeluaran. Pencocokan terdiri dari dua langkah. Yang pertama, pengakuan pendapatan atau waktu melalui prinsip realisasi. Yang kedua, pengakuan biaya dalam 3 cara yang mungkin, yaitu mengaitkan sebab dan akibat seperti untuk harga pokok penjualan. Kemudian ada alokasi sistematis dan rasional seperti untuk depresiasi dan pengakuan langsung seperti biaya penjualan dan administrasi. Selanjutnya ada kritik terhadap pandangan pendapatan atau pengeluaran. Hal ini telah menyebabkan pengakuan dalam laporan posisi keuangan dari item-item seperti biaya yang ditangguhkan, kredit yang ditangguhkan, dan cadangan tidak ada yang mewakili sumber daya dan kewajiban ekonomi. Kemudian banyak yang menekankan pada pentingnya biaya historis dan prinsip realisasi pendapatan. Yang kedua, masalah 2, definisi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Berdasarkan pandangan aset atau liabilitas, aset dibatasi pada sumber daya ekonomi perusahaan, yaitu yang pertama sumber daya produktif perusahaan, hak kontrak atas sumber daya dan produk produktif, uang, mengklaim menerima uang, kemudian kepentingan kepemilikan di perusahaan lain. Selanjutnya, menurut pandangan pendapatan atau pengeluaran, aset tidak hanya mencakup aset yang ditentukan dari sudut pandang aset atau kewajiban, tetapi juga semua item yang tidak memiliki sumber daya ekonomi, tetapi diperlukan untuk pencocokan yang tepat. Pandangan ketiga tentang aset muncul dari persepsi neraca, bukan sebagai laporan posisi keuangan, tapi sebagai pernyataan sumber dan komposisi modal perusahaan. Menurut pandangan ini, aset merupakan komposisi modal yang diinvestasikan saat ini. Kemudian, jika kita mengecualikan unsur biaya yang ditangguhkan pada laporan posisi keuangan, definisi aset yang disajikan dalam 3 pandangan berbeda ini memiliki kesamaan karakteristik sebagai berikut. 1. Aset mewakili arus kas potensial ke perusahaan. 2. Manfaat potensial dapat diperoleh oleh perusahaan. 3. Konsep hukum tentang properti dapat mempengaruhi definisi akuntansi dari aset. Yang keempat, cara perolehan aset dapat menjadi bagian dari definisi. Dan yang kelima, pertukaran mungkin merupakan karakteristik penting dari aset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi untuk memperhitungkan kerangka konseptual. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, aset hanya mewakili sumber daya ekonomi dan tidak termasuk biaya yang ditangguhkan. 2, aset mewakili arus kas potensial ke perusahaan. 3, manfaat potensial dapat diperoleh oleh perusahaan. 4. Aset mewakili hak yang mengikat secara hukum untuk manfaat tertentu, hasil dari transaksi masa lalu atau transaksi saat ini, dan mencakup semua komitmen seperti dalam kontrak yang sepenuhnya. Dan terakhir, yakni pertukaran bukanlah karakteristik penting dari aset, kecuali untuk biaya yang ditangguhkan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai definisi kewajiban. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada menurut pandangan aset atau kewajiban, menurut pandangan pendapatan atau beban, dan menurut pandangan dari persepsi neraca sebagai pernyataan tentang sumber dan komposisi modal perusahaan. Untuk poin yang pertama, menurut pandangan aset atau kewajiban, kewajiban didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain di masa depan. Untuk menurut pandangan pendapatan atau beban,
Kewajiban terdiri dari tidak hanya kewajiban yang ditentukan dari sudut pandang aset atau kewajiban, tetapi juga kredit dan cadangan tertentu yang ditangguhkan yang tidak mewakili kewajiban untuk mentransfer manfaat ekonomi, tetapi yang diperlukan untuk pencocokan yang tepat dan penentuan pendapatan. Untuk pandangan yang ketiga, pandangan dari persepsi neraca sebagai pernyataan tentang sumber dan komposisi modal perusahaan, yakni menurut pandangan ini kewajiban merupakan sumber modal dan termasuk kredit dan cadangan tertentu yang ditangguhkan yang tidak mewakili kewajiban untuk mentransfer sumber daya ekonomi. Kemudian di sini masih tetap membahas tentang kewajiban, yakni jika kita mengabaikan elemen kredit yang ditangguhkan, definisi kewajiban yang disajikan dalam 3 pandangan berbeda ini memiliki kesamaan karakteristik. Ada 4 kesamaan karakteristik. Yang pertama, kewajiban adalah pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. 2, kewajiban merupakan kewajiban perusahaan tertentu. 3, tanggung jawab mungkin terbatas. Tanggung jawab mungkin terbatas pada hutang resmi. Dan yang terakhir, suatu hasil kewajiban dari transaksi atau peristiwa masa lalu atau peristiwa saat ini. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai definisi pendapatan. Ada 2 pandangan. Yang pertama, menurut pandangan aset atau kewajiban, dan yang kedua menurut pandangan pendapatan atau pengeluaran. Untuk menurut pandangan aset atau kewajiban, pendapatan ini adalah aset bersih perusahaan kecuali untuk perubahan modal. Untuk pandangan yang kedua, pandangan pendapatan atau pengeluaran mendefinisikan pendapatan dihasilkan dari pencocokan pendapatan dan pengeluaran dan mungkin dari keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan atau kerugian ini oleh karena itu dapat dibedakan dari pendapatan dan beban. Selanjutnya, yakni pembahasan mengenai pendapatan dan beban. Ada 4 poin. Ada menurut pandangan aset atau kewajiban. Menurut pandangan ini, pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang tidak mempengaruhi modal. Poin kedua, beban didefinisikan sebagai penurunan aset atau dengan kata lain, peningkatan kewajiban yang timbul dari penggunaan sumber daya atau jasa ekonomi selama periode tertentu. Poin yang ketiga, yakni menurut pandangan pendapatan atau beban. Jadi, pendapatan dihasilkan dari penjualan barang dan jasa dan termasuk keuntungan dari penjualan dan pertukaran aset selain persediaan, bunga dan dividen yang diperoleh dari investasi dan peningkatan ekuitas pemilik lainnya selama periode selain kontribusi modal dan penyesuaian. Untuk poin yang keempat, yakni beban terdiri dari semua biaya kadaluarsa atau biaya masa lalu yang sesuai dengan pendapatan periode tersebut. Jadi jika keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai elemen pendapatan yang terpisah, bagaimanapun juga pendapatan didefinisikan sebagai ukuran output entitas yang dihasilkan dari produksi atau penyerahan barang dan pemberian jasa selama suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menurut pandangan atau menurut pandangan aset atau kewajiban. Jadi, keuntungan didefinisikan sebagai peningkatan aset bersih selain peningkatan dari pendapatan atau dari perubahan modal. Poin yang kedua, kerugian sebagai penurunan aset bersih selain penurunan biaya atau dari perubahan modal. Poin yang ketiga, menurut pandangan pendapatan atau beban. Jadi, keuntungan didefinisikan sebagai kelebihan hasil atas biaya aset yang dijual atau sebagai rezeki dan manfaat lain yang diperoleh tanpa biaya atau pengorbanan. Poin yang keempat, kerugian didefinisikan sebagai kelebihan atas hasil yang terkait. Jadi, jika ada dari semua atau bagian yang sesuai dari biaya aset yang dijual, ditinggalkan, atau seluruhnya, atau sebagian dihancurkan oleh beberapa insiden atau kecelakaan,
atau sebagai biaya yang kadaluarsa atau biaya masa lalu tanpa menghasilkan pendapatan. Kemudian selanjutnya yakni membahas mengenai hubungan antara pendapatan dan komponen pendapatan. Ada 3. Yang pertama, pendapatan sama dengan pendapatan dikurangi beban ditambah keuntungan dan dikurangi kerugian. Yang kedua, pendapatan sama dengan pendapatan dikurangi beban. Dan yang ketiga, pendapatan dikurangi pendapatan termasuk juga keuntungan, dikurangi beban yang juga termasuk kerugian. Untuk yang poin pertama ini, setiap komponen terpisah dan penting untuk definisi pendapatan. Untuk poin yang kedua, keuntungan dan kerugian tidak terpisah dan tidak penting untuk definisi pendapatan. Semua kenaikan dan penurunan diberlakukan sama sebagai pendapatan atau beban. Untuk poin yang ketiga, meskipun keuntungan dan kerugian adalah konsep yang terpisah, mereka adalah bagian dari pendapatan dan beban. Selanjutnya, yakni membahas mengenai akuntansi aktual. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, mengukur pengaruh transaksi yang memiliki konsekuensi cash bagi suatu entitas pada saat terjadinya. Jadi tidak hanya sebagai cash diterima atau dibayarkan, mereka juga dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode pelaporan yang terkait. Untuk poin yang kedua, akuntansi akrual bertumpu pada konsep akrual, penangguhan, alokasi, amortisasi, realisasi, dan pengakuan. Kemudian yakni ada definisi dari FASB, ada 6 istilah. Yang pertama ada akrual. Jadi, akrual adalah proses akuntansi untuk mengenali peristiwa dan keadaan non-tunai saat terjadi. Secara khusus, akrual memerlukan pengakuan pendapatan dan peningkatan terkait dalam aset dan beban, dan peningkatan terkait dalam kewajiban untuk jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar, biasanya dalam bentuk tunai di masa depan. Untuk yang tangguhkan, adalah proses akuntansi untuk mengakui kewajiban untuk penerimaan kas saat ini atau aset untuk pembayaran tunai saat ini, atau timbulnya kewajiban saat ini dengan dampak masa depan yang diharapkan pada pendapatan dan biaya. Untuk definisi alokasi, yakni proses akuntansi untuk menetapkan atau mendistribusikan jumlah menurut rencana atau rumus. Untuk yang amortisasi adalah sebuah proses akuntansi untuk secara sistematis mengurangi jumlah dengan pembayaran berkala atau penurunan. Untuk realisasi adalah proses mengubah sumber daya dan hak non-tunai menjadi uang. Ini paling tepat digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk merujuk pada penjualan aset untuk mendapatkan uang tunai atau klaim uang tunai. Kemudian, yakni untuk pengakuan. Pengakuan adalah sebuah proses pencatatan secara formal atau penggabungan suatu item ke dalam akun dan laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian, yakni membahas mengenai konsep pemeliharaan modal. Di sini ada 4 kemungkinan konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, modal keuangan diukur dalam satuan uang, modal keuangan yang diukur dalam unit daya beli umum yang sama, modal fisik diukur dalam satuan uang, dan yang terakhir, modal fisik yang diukur dalam unit daya beli umum yang sama. Jadi konsep pemeliharaan modal ini memungkinkan untuk membuat perbedaan antara keuntungan di modal atau pendapatan dan laba dari modal atau pemulihan biaya. Selanjutnya, yakni membahas mengenai metode pengukuran yang mana yang seharusnya diadopsi. Di sini ada 2 poin utama, yakni untuk satuan ukuran dan untuk satuan atribut tertentu. Untuk satuan ukuran, pilihannya adalah antara dolar aktual, dan dolar yang disesuaikan dengan daya beli umum. Untuk satuan atribut tertentu, ada 5 opsi pengukuran. Ada metode biaya historis, biaya saat ini, nilai keluar saat ini, nilai keluar yang diharapkan, dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Kemudian,
Selanjutnya, yakni mengenai penerapan kerangka konseptual untuk sektor publik ada 2, yakni yang pertama, pembuat standar Australia belum mempertahankan perbedaan yang kuat antara sektor swasta, sektor publik, dan entitas nirlaba. 2, poin standar di Amerika Serikat cenderung mempertahankan perbedaan yang lebih besar antara entitas pencari laba dan nirlaba. Jadi, untuk yang di Australia ini, akuntansi aktual komprehensif telah diperkenalkan secara progresif ke sektor publik. Nah, ini pembahasan selanjutnya, yakni mengenai AAS 29 tentang pelaporan keuangan oleh Departemen Pemerintah. Jadi menurut AAS 29, Departemen Pemerintah akan memiliki kesamaan berikut ini dengan entitas sektor swasta. Ada 3, yakni yang pertama persamaan dalam lingkungan ekonomi, 2 kesamaan dalam kebutuhan pengguna akan informasi, 3 kesamaan tujuan laporan keuangan. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rofiatul Hadafia. Di sini saya akan melanjutkan tentang definisi pelaporan keuangan. Pernyataan ini tidak mencoba untuk menarik perbedaan yang jelas antara laporan keuangan dan pelaporan keuangan, juga tidak mencoba untuk mendefinisikan batas-batas pelaporan keuangan yang bertujuan secara umum. Nah, kriteria apa saja sih yang harus digunakan? Nah, yang pertama yaitu menetapkan bahwa tujuan GPFR secara keseluruhan adalah untuk memberikan suatu informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna. Yang kedua yaitu menetapkan karakteristik yang diperlukan yang harus dimiliki oleh sebuah informasi dan menekankan pentingnya relevansi dan keandalan informasi. Kemudian, apa sih definisi entitas pelapor? Nah, entitas di sini itu mengharapkan keberadaan pengguna yang bergantung pada GPFR untuk informasi yang akan berguna bagi mereka untuk membuat dan mengevaluasi suatu keputusan tentang alokasi sumber daya yang langka. Kemudian, karena definisi entitas pelapor ini terkait dengan kebutuhan informasi pengguna eksternal, maka keberadaan entitas pelapor tidak akan bergantung pada yang pertama yaitu sektor di mana entitas beroperasi, yang kedua tujuan entitas dibuat, yang ketiga yaitu cara entitas dibentuk. Kemudian penentuan pengguna eksternal yang bergantung. Nah, di sini ada 3 pedoman umum untuk membantu dalam menentukan keberadaan pengguna eksternal yang bergantung pada pemisahan pengelolaan dari kepentingan ekonomi, yang kedua kepentingan atau pengaruh ekonomi atau politik, yang ketiga yaitu karakteristik keuangan. Kemudian tujuan pelaporan keuangan yang bertujuan secara umum. Nah, SAC2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan umum berfokus pada penyediaan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari pengguna yang tidak dapat memerintahkan penyusunan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi khusus mereka. Kemudian, tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum juga yaitu untuk memberikan suatu informasi yang relevan kepada berbagai pengguna eksternal sehingga mereka dapat membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya yang langka. Kemudian ada tujuan sekundernya yaitu untuk menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas. Kemudian ada jenis pengguna dan informasi. SAC2 menjelaskan 3 kelas pengguna. Yang pertama yaitu penyedia sumber daya, penerima barang dan jasa, dan yang ketiga yaitu pihak yang melakukan fungsi review atau pengawasan. SAC2 juga mendefinisikan jenis informasi yang dibutuhkan pengguna ini untuk membuat suatu keputusan yang tepat, yaitu terkait dengan kinerja, posisi keuangan, pembiayaan dan investasi, serta juga pemenuhan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang pertama yaitu relevansi, yang berarti bahwa kualitas informasi keuangan yang ada ketika informasi yang mempengaruhi keputusan pengguna tentang alokasi sumber daya yang langka. Yang kedua yaitu keandalan, didefinisikan sebagai kualitas informasi keuangan yang ada ketika informasi dapat diandalkan untuk merepresentasikan secara tepat dan tanpa bias atau kesalahan yang tidak semestinya transaksi atau peristiwa yang dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Kemudian ada karakteristik selanjutnya yaitu dapat diperbandingkan
Nah, maksudnya di sini yaitu kualitas informasi keuangan yang ada ketika pengguna informasi tersebut mampu mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara sifat dan pengaruh transaksi dan peristiwa pada satu waktu dan dari waktu ke waktu, baik ketika menilai aspek dari satu entitas pelaporan atau jumlah entitas pelapor. Nah, kemudian dapat dimengerti. Nah, maksudnya di sini yaitu kualitas informasi keuangan yang ada pada saat pengguna informasi tersebut mampu memahami maknanya. Kemudian ada ketepatan waktu, yaitu informasi akan kehilangan relevansinya jika ada penundaan dalam pelaporan informasi tersebut. Nah, ada juga biaya versus manfaat. Informasi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Kemudian ada karakteristik selanjutnya yaitu materialitas. Nah, di sini maksudnya sejauh mana informasi yang relevan dan dapat diandalkan dapat dihilangkan, salah saja atau tidak diungkapkan secara terpisah tanpa berpotensi mempengaruhi suatu keputusan yang dibuat tentang alokasi sumber daya yang langka yang dibuat oleh pengguna. Kemudian di sini ada definisi tentang pengakuan aset. SAC 4 mencangkup sudut pandang aset atau kewajiban dan mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi masa depan atau dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Kemudian SAC 4 juga menetapkan bahwa aset hanya boleh diakui di neraca jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset tersebut akan terjadi dan aset memiliki biaya atau nilai lain yang dapat diukur dengan andal. Kemudian ada definisi dari pengakuan kewajiban, yaitu SAC 4 mendefinisikan kewajiban sebagai pengorbanan masa depan dari manfaat ekonomi yang saat ini wajib dilakukan entitas kepada entitas lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Nah, kemudian SAC 4 juga menyatakan bahwa kewajiban harus diakui di neraca ketika yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan akan dibutuhkan dan jumlah liabilitas dapat diukur dengan andal. Kemudian ada definisi pengakuan ekuitas. Nah, di sini didefinisikan ekuitas itu sebagai hak residual atau aset entitas telah dikurangi kewajibannya. Karena ekuitas didefinisikan sebagai residual, maka pengakuan ekuitas akan menjadi konsekuensi dari prosedur yang digunakan untuk mengakui aset dan liabilitas. Kemudian ada definisi dari pengakuan pendapatan. Nah, di sini didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan lain atau simpanan arus keluar, manfaat ekonomi masa depan dalam bentuk peningkatan aset atau pengurangan kewajiban entitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemilik yang menghasilkan peningkatan ekuitas selama periode pelaporan. Nah, pendapatan di sini harus diakui dalam laporan laba rugi jika ada kemungkinan pendapatan telah terjadi dan pendapatan dapat diukur secara andal. Kemudian ada definisi pengakuan biaya. SAC 4 di sini mendefinisikan bahwa biaya itu konsumsi atau kerugian manfaat ekonomi masa depan dalam bentuk penurunan aset atau peningkatan kewajiban entitas selain berkaitan dengan distribusi kepada pemilik yang mengakibatkan penurunan ekuitas selama periode pelaporan. Kemudian, suatu beban harus diakui ketika besar kemungkinan biaya tersebut telah dikeluarkan dan jumlah biaya dapat diukur secara andal. Kemudian di sini ada pengukuran. SAC 4 tidak secara eksplisit membahas bagaimana aset dan kewajiban harus diukur. Nah, di sini ARF sekarang tampaknya menyadari kebutuhan untuk menangani secara publik isu kritis pengukuran dalam laporan keuangan. Nah, pada pertengahan tahun 1994, AARF merilis undangan publik untuk mengomentari program yang diusulkan untuk pengembangan konsep pengukuran elemen laporan keuangan. Nah, kemudian di dalam undangan AARF untuk berkomentar. Nah, di dalam undangan ini itu menyadari bahwa pengukuran adalah salah satu masalah kontemporer paling signifikan dalam pelaporan keuangan karena yang pertama yaitu dampak yang sering signifikan dari pilihan pengukuran pada hasil yang dilaporkan. Yang kedua yaitu adanya perbedaan pandangan di antara praktisi, pengguna dan pihak lain tentang relevansi akuntansi biaya historis. Kemudian
Ada praktik pengukuran yang sangat berbeda di bawah sistem akuntansi biaya historis yang dimodifikasi saat ini di Australia. Kemudian yang keempat yaitu adopsi sukarela dari industri pengukuran nilai pasar saat ini seperti asuransi jiwa, perbankan, dan manajemen dana. Kemudian ada berbagai standar akuntansi yang ada yang saat ini itu menentukan pendekatan akuntansi nilai saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan informasi keuangan. Yang pertama, tingkat kerangka konseptual ini mempertimbangkan secara rinci sifat informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Kemudian, ini melibatkan mengidentifikasi pengelompokan informasi yang sesuai, seperti posisi keuangan, kinerja, investasi dan pembiayaan, dan kepatuhan, dan menganalisis komponen dari pengelompokan tersebut. Selanjutnya, kebijakan penegakan standar. Level terendah dari kerangka konseptual ini mempertimbangkan masalah kebijakan seperti status audit, penerapan dan waktu pelaporan keuangan, dan juga penegakan kebijakan. Selanjutnya, reaksi perusahaan. Satu-satunya aspek kerangka konseptual Australia yang menarik perhatian perusahaan yang signifikan adalah SAC4. Banyak kekhawatiran yang ditangkap dalam pernyataan dari pengajuan Caltex Oil Australia. SAC4 ini memiliki tujuan yang baik, tetapi ini berpendapat tidak membahas realitas komersil atau ini hanya berfokus pada masalah yang sangat penting tentang kredibilitas profesi akuntansi yang ada di Australia. Selanjutnya, masalah khusus dengan perusahaan SAC4. Yang pertama, neraca versus orientasi akun untung dan rugi. Yang kedua, definisi elemen terlalu preskriptif dan tidak pasti. Nah, hal ini mengadakan perlakuan akuntansi yang paling banyak menimbulkan kontroversi, yaitu kontrak dari perjanjian tidak dilaksanakan secara setara dan proporsional, kemudian akuntansi untuk sewa, yang ketiga, pengobatan item hutang dan ekuitas, dan keempat, praktek revaluasi, dan yang terakhir adalah instrumen keuangan. Kemudian yang ketiga, kriteria pengakuan dan juga uji probabilitas. Kemudian inkonsistensi dengan standar akuntansi yang ada dan juga berangkat dari standar dan praktik akuntansi internasional. Selanjutnya, AARF mundur di SAC4. Pada tahun 1993, Komite Tetap ASCPA dan ICAA memutuskan bahwa SAC tidak lagi memiliki status wajib untuk anggota profesi akuntansi. ASEB dan PSASB memutuskan untuk mengubah SAC4. Nah, SAC4 yang telah diubah kemudian dirilis kembali pada tahun 1995. Selanjutnya, amandemen substantif ke SAC4. Yang pertama, penghapusan status wajib dan ketentuan transisi. Yang kedua, penghapusan tanggal operasi. Yang ketiga, penghapusan lampiran rinci yang memberikan panduan tentang interpretasi dan penerapan konsep SAC4 ke sejumlah transaksi akuntansi tertentu. Selanjutnya, yang keempat, perubahan pada bagian komentar, termaksud pengetatan dalam klasifikasi kewajiban, diskusi lebih besar tentang sifat transfer timbal balik dan non timbal balik, dan diskusi yang lebih besar tentang kapan peningkatan nilai aset akan merupakan item pendapatan atau penyesuaian ekuitas. Selanjutnya yang kelima, perhatian lebih besar diberikan pada prinsip akuntansi konversional seperti pencocokan dan periodisitas. Selanjutnya, masalah lain dengan SAC4. Sejumlah masalah tidak tercermin dalam perubahan yang dilakukan pada SAC4. Yang pertama, Dewan AARF memutuskan untuk tidak memberikan definisi keuntungan dan kerugian yang terpisah dan dari definisi umum pendapatan dan beban. Selanjutnya, Dewan tetap mempertahankan kebijakannya dalam mewajibkan pengajuan perjanjian secara proporsional berkinerja buruk dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pengembangan kerangka konseptual. Pada tahun 1971, Institut Akuntan Praktek Bersertifikat Amerika membentuk dua kelompok studi. Yang pertama,
Komite Gandum, yang merupakan kelompok studi tentang pembentukan prinsip-prinsip akuntansi dan yang bertugas untuk memperbaiki proses penetapan standar. Yang kedua, True Blood Commit, yang bertugas mengembangkan tujuan pelaporan keuangan dalam hal siapa yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, informasi apa saja yang dapat dibutuhkan, kemudian seberapa banyak informasi yang disediakan melalui akuntansi, dan kerangka kerja apa yang diperlukan untuk memberikan informasi tersebut. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan True Blood mengidentifikasi 6 tingkat tujuan. Yang pertama, tujuan dasar, untuk memberikan informasi yang menjadi dasar keputusan ekonomi. Yang kedua, 4 tujuan yang menentukan penggunaan dan beragam penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, 2 tujuan membentuk kekuatan penghasilan perusahaan yang kemampuan manajemen sebagai jenis informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, 1 tujuan yang menentukan sifat dari informasi yang membentuk dan yang dibutuhkan sebagai faktual dan interpretatif. Yang kelima, 4 tujuan yang menggambarkan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pada nomor 6. Nah, tujuan nomor 6-nya yaitu sejumlah rekomendasi khusus untuk laporan keuangan dibuat untuk memenuhi masing-masing tujuan sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik kualitatif pelaporan. Laporan True Blood menyebutkan 7 karakteristik kualitatif pelaporan. Yang pertama, relevansi dan materialitatif. Yang kedua, bentuk dan substansi. Yang ketiga, kendala. Yang keempat, kebebasan dari bias. Yang kelima, perbandingan. Yang keenam, konsistensi. Dan yang ketujuh, dapat dimengerti. Selanjutnya, 6 pernyataan konsep akuntansi keuangan. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan oleh pemegang bisnis. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan akuntansi. Yang ketiga, elemen laporan keuangan. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan oleh badan non-bisnis. Yang kelima, pengakuan dari pengukuran dalam laporan keuangan usaha bisnis. Yang keenam, pernyataan perubahan pernyataan konsep sebelumnya. Perbandingan SAC dan SFAC. SFAC lebih rinci. Itu dinyatakan lebih eksplisif dan lebih preskriptif daripada SAC. Misalnya, SFAC memberikan rekomendasi kriteria pengakuan yang lebih konservatif untuk elemen laporan keuangan dan juga memberikan antara pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dengan cara konsisten dengan praktek konvensional dan lebih mengacu pada prinsip akuntansi konvensional. Laporan perusahaan. Laporan perusahaan diterbitkan pada tahun 1976 oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Temuan dan rekomendasi utamanya yaitu laporan keuangan harus sesuai dengan kegunaan yang diharapkan oleh pengguna potensial. Yang kedua, tanggung jawab pelaporan adalah milik entitas ekonomi yang berpendapat bahwa masyarakat melalui aktivitasnya. Yang ketiga, pengguna didefinisikan sebagai mereka yang memiliki hak yang wajar atas informasi yang kebutuhan informasinya harus diakui oleh laporan perusahaan. Yang keempat, laporan perusahaan harus relevan, dapat dimengerti, dapat diandalkan, lengkap, objektif, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Yang kelima, ada kebutuhan untuk pernyataan tambahan. Nah, ini adalah 5 pernyataan tambahan. Yang pertama, pernyataan nilai tambah. Yang kedua, pernyataan pertukaran uang dengan pemerintah. Yang ketiga, pernyataan transaksi dalam mata uang asing. Yang keempat, pernyataan prospek masa depan. Dan yang kelima, pernyataan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu laporan stempel. The Stamp Report diterbitkan pada tahun 1980 oleh Canadian Institute of Chartered Accountants. Yang kedua, laporan tersebut mengidentifikasi masalah dan masalah-masalah konseptual dan memberikan solusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua, pengguna laporan perusahaan.
yang ketiga sifat kebutuhan pengguna, dan yang keempat kriteria penilaian kualitas, standar, dan akuntabilitas perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya yakni yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Laporan stempel mengidentifikasi 4 tujuan. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua tidak pastian dan risiko, yang ketiga perubahan dan inovasi, yang keempat kompleksitas dan pengguna yang tidak canggih. Kemudian yang selanjutnya yakni kesimpulan kerangka konseptual. Yang pertama agar efektif, kerangka konseptual harus mendapatkan penerimaan umum, mewakili perilaku kolektif, dan melindungi kepentingan publik di area yang terpengaruh oleh pelaporan keuangan. Yang kedua, salah satu gagasan yang berlaku adalah bahwa tidak mungkin untuk mengembangkan seperangkat standar akuntansi yang dapat diterapkan pada alternatif akuntansi dengan cara yang akan memuaskan semua orang, dan bahwa standar tersebut dapat terapat oleh tingkat keabstrakan dalam definisi dan kriteria pengakuan. Kemudian untuk kerangka konseptual lanjutan adalah kerangka konseptual telah disebut sebagai semacam konstitusi, namun terdapat perbedaan yang besar. Solomon misalnya mengutip 3 hal. Yang pertama, sebuah konstitusi memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, konstitusi mengandung banyak elemen yang berubah-ubah, tetapi tidak ada ruang untuk kesewenang-wenangan dalam kerangka konseptual. Yang ketiga, ada perbedaan signifikan di antara negara-negara di dunia dalam pengaturan konstitusional mereka. Masih untuk kesimpulan kerangka yang lanjutan, yang pertama mitos militer. Miller menunjuk 8 mitos tentang kerangka konseptual FASB, yang pertama bahwa APB gagal karena tidak memiliki kerangka konseptual. Kemudian bahwa VASB tidak berhasil kecuali memiliki kerangka kerja konseptual. Bahwa yang ketiga bahwa kerangka konseptual akan menghasilkan standar yang konsisten, dan yang keempat bahwa kerangka kerja konseptual akan menghilangkan masalah kelebihan beban. Kemudian selanjutnya yang kelima bahwa kerangka konseptual FASB hanya menangkap status quo dari praktik akuntansi. Yang keenam bahwa proyek kerangka konseptual memiliki biaya lebih dari yang seharusnya. Yang kemudian ketujuh bahwa FASB akan merevisi standar yang ada agar konsisten dengan kerangka konseptual. Kemudian ke-8 bahwa SSB telah meninggalkan proyek kerangka konseptual. Untuk masih dalam kesimpulan kerangka lanjutan, kerangka konseptual tidak akan memberikan semua jawaban, tetapi setidaknya akan memberikan arahan untuk menetapkan standar dan mengurangi pengaruh bisa pribadi dan tekanan politik dalam membuat penilaian akuntansi. Selanjutnya ekonomi, regulasi, pelaporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ada yang diatur dan tidak diatur. Kemudian sifat politik dan ekonomi dari proses pengaturan, konsekuensi ekonomi dari standar akuntansi. Nah, untuk pelaporan keuangan yang tidak diatur ada laissez-faire, kemudian teori agensi menjelaskan mengapa ada insentif untuk pelaporan sukarela kepada pemilik. Kemudian ada teori pensinyalan menjelaskan pelaporan sukarela yang lebih luas ke pasar modal. Selanjutnya ada teori agensi. Nah, untuk teori agensi ada memandang perusahaan sebagai hubungan keagenan dan berusaha memahami perilaku dengan memeriksa bagaimana pihak memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Kemudian hubungan keagenan manajemen pemilik. Yang ada 2 hal, yang pertama potensi konflik antara tujuan dan kelompok. Pelaporan keuangan dapat mengurangi konflik. Kemudian ada teori persinyalan. Nah, untuk teori persinyalan ada beberapa hal. Yang pertama, pengungkapan sukarela diperlukan agar hasil bersaing di pasar modal resiko. Reputasi yang baik sehubungan dengan pelaporan keuangan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modal. Selanjutnya, pelaporan yang baik akan menurunkan biaya modal perusahaan. Nah, untuk pelaporan ada 2 hal, yakni kurangnya ketidakpastian tentang perusahaan yang melapor secara lebih luas dan andal. Yang kedua, resiko investasi yang lebih kecil dan tingkat pengembalian yang rendah. Nah, untuk yang penyalaan ini insentif ekonomi untuk melaporkan, bahkan berita buruk adalah inti dari argumen untuk pelaporan keuangan sukarela. Asimetri informasi antara perusahaan, orang dalam, dan orang luar investor. Nah, untuk pelaporan keuangan yang diatur ada beberapa hal. Ada yang pertama, bisa dibenarkan dengan alasan untuk kepentingan umum, yakni terdiri dari kemungkinan dari kanal pasar.
kemungkinan bahwa pasar bebas bertentangan dengan tujuan sosial. Kemudian selanjutnya menciptakan keadilan di pasar. Ada terdiri dari dua, yakni lebih sedikit transfer kekayaan antara mereka yang memiliki informasi dan mereka yang tidak. Kemudian prinsip di balik peraturan perdagangan orang dalam. Nah, untuk kemungkinan dari kegagalan pasar terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah perusahaan sebagai masuk informasi monopoli, kegagalan pelaporan keuangan dan audit untuk mencegah penipuan dan kebangkrutan. Yang ketiga, sifat barang publik dari informasi akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, untuk pelaporan keuangan ada 3, barang publik ukuran diproduksi dalam ekonomi pasar. Kemudian konsumen, barang publik tanpa membayarnya disebut pengendara gratis atau hasil dari sebuah eksternalitas. Yang kemungkinan yang kedua yakni bertentangan dengan tujuan sosial. Nah, untuk ini terdapat 2 hal, yakni melibatkan penilaian normatif tentang bagaimana masyarakat harus mengalokasikan sumber dayanya. Yang selanjutnya, SEC berasumsi bahwa pasar saham akan adil hanya jika semua calon investor memiliki akses yang sama ke informasi yang sama. Tujuannya adalah simetri informasi dan disebut sebagai pelaporan yang adil. Yang selanjutnya, proses pengaturan. Untuk prosesnya ada beberapa hal, yakni pada dasarnya aktivitas politik, kemudian proses karena merupakan unsur penting, yakni tradisi kembali komisi perdagangan interstate ICC, salah satu dari agen federal, berusaha melibatkan semua pihak yang terkena dampak dalam musyawarah, kemudian mempertahankan legitimasi proses regulasi. Selanjutnya, perilaku pengaturan. Nah, untuk perilaku pengaturan tangkap teori, yang pertama ada grup yang sedang diatur akhirnya sampai pada proses pengaturan untuk mempromosikan kepentingan pribadinya. Kemudian hasilnya adalah proses pengaturan dianggap tertangkap. Untuk teori siklus hidup mengatakan bahwa proses regulasi melewati beberapa fase berbeda, dimulai untuk kepentingan umum tetapi kemudian menjadi instrumen untuk melindungi kelompok yang diatur. Konsekuensi ekonomi standar akuntansi. Nah, untuk konsekuensinya ada kebijakan akuntansi bukan hanya soal definisi ekonomi, juga memperoleh pendapatan dan distribusi kekayaan. FASB mempertimbangkan manfaat biaya standar-standar. Yang pertama, 1 set untuk perusahaan. Yang kedua, biaya kepatuhan terlalu tinggi untuk formulir yang lebih kecil dan perdagangkan secara non-publik. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya terima kasih.